Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadhani dengan NIM 1904010204 dari EGIS 6H. Saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi sumber daya manusia, di mana judul materinya yaitu modal intelektual dan keuntungan investasi pendidikan. Gejala fenomena di balik isu globalisasi direspon secara beragam oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang telah menjadi masyarakat intelektual. Ada orang yang tidak lebih dari sebatas melafalkannya dan ada yang memang siap menghadapinya secara intelektual, ekonomi, dan sosial. A. Integrasi ekonomi dan fragmentasi politik. Kehidupan era globalisasi abad ke-21 ditandai oleh dua ranah kecenderungan besar yang bertentangan. Yang pertama yaitu kecenderungan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi, dan yang kedua yaitu kecenderungan untuk terpecah belah dalam kehidupan politik. Fragmentasi politik ini telah terjadi salah satunya di bekas wilayah Uni Soviet. Bahkan di Indonesia sendiri terfragmentasi secara politik setidaknya disebabkan oleh perbedaan bahasa, pengalaman, sejarah, etnisitas, dan agama. B. Norma pendidikan menuju masyarakat ekonomi pasar. Pergeseran norma-norma kemasyarakatan dan pergeseran kinerja masyarakat berpendidikan pada umumnya dimaksudkan agar institusi pendidikan mampu mendukung. Beberapa pergeseran tersebut adalah hubungan masyarakat institusi persekolahan bergeser dari pola adversarial ketika antar pihak cenderung berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu unit-unit organisasi di lingkungan institusi pendidikan akan melakukan eksistensial dari posisinya sebagai organisasi birokratif ke organisasi tim dengan jiwa profesionalisme yang menekankan pada pendekatan kolegial serta mereduksi efek buruk birokratisme. Yang ketiga yaitu kultur kerja akan bergeser dari kecenderungan komplain, percaya diri, dan otonomi di bawah payung manajemen institusi. C. Modal intelektual dan komoditas akademik. Lembaga perguruan tinggi telah mengalami konversi secara sistematik dari aktivitas intelektual ke modal intelektual dan hak-hak atas kekayaan intelektual. Ada dua fase umum dari transformasi ini. Yang pertama, terjadinya komoditas fungsi penelitian di universitas, dan pengetahuan bergeser ke hak-hak atas kekayaan intelektual komersial yang dapat dibeli atau dijual di pasar. Yang kedua, terjadinya komoditas fungsi pendidikan universitas dan transformasi bahan ajar ke perangkat lunak. D. 5 dimensi material manusia. Yang pertama, manusia kaya materi dan juga kaya batin atau nurani. Yang kedua yaitu manusia kaya materi tetapi miskin batin. Yang ketiga yaitu manusia miskin materi kaya batin atau nuraninya. Yang keempat, manusia moderat secara materi. Yang kelima, manusia yang miskin materi tetapi dia juga miskin batin atau nurani. F. Arah kebijakan dan biaya investasi. Arah pembangunan pendidikan di suatu negara banyak dipandu oleh negara. Pengelolaannya makin cenderung bersifat desentralisasi, sehingga merujuk pada program pembangunan nasional dan garis-garis besar haluan negara dari waktu ke waktu. Arah pembangunan pendidikan disajikan dalam bentuk yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga penduduk. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan seperti pembaruan kurikulum. Yang terakhir yaitu mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terurai. Namun pada umumnya tujuan pendidikan untuk menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau terjun ke sektor produktif di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.